Oke, salam jumpa lagi bocah-bocah tua semuanya. Monggo mari silahkan duduk yang baik, pastikan tidak ada yang mengganggu. Siapkan kopi dan rokoknya dan segera kita nyalakan channel YouTube-nya. Simak kisah Nogososro Sabuk Inten. Karya Pak D. S.H. Mintarja. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan, kecurigaan warga Kademangan telah sirna dengan kemunculan Ki Asem Gede yang membuka jati diri Maheso Jenar adalah seorang perwira dari kerajaan Demak yang bernama Ronggo Tohjoyo. Akhirnya pun Maheso Jenar dipersilahkan masuk ke dalam rumah Bapak Demang. Mereka berbincang-bincang akrab, menceritakan segala sesuatu tentang diri mereka. Ki Asem Gede pun banyak bercerita lucu, namun mendadak terdiam. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Inilah kisahnya. Nah, anak mas, sambung Ki Asem Gede kemudian sambil berusaha untuk mengembalikan suasana. Kenapa tidak saja anak mas bercerita tentang apa yang anak mas jumpai di perjalanan? Tidakkah anak mas menjumpai kejadian-kejadian yang lucu? Misalnya seperti yang terjadi di sini. Seorang seperti Adi Penanggalan dan Adi Mantingan berlagak sebagai seorang sakti. Mendengar pertanyaan ini Maheso Jenar tersenyum. Demikian juga Demang Penanggalan dan Dalang Mantingan. Meskipun kalau teringat akan hal itu, hati mereka masih bergetar. Karena pertanyaan itu, Maheso Jenar teringat akan keperluannya datang ke desa itu, yaitu ingin mengetahui jawaban teka-teki tentang adanya kerangka yang dijumpai di puncak Gunung Ijo. Ki Asem Gede, Bapak Demang Penanggalan, serta Kakang Mantingan. Memang sebenarnya ada aku jumpai sesuatu dalam perjalananku yang ingin aku tanyakan. Itulah sebabnya maka aku datang kemari. Ketika Maheso Jenar tampaknya bersungguh-sungguh, maka mereka yang mendengarkan pun menjadi bersungguh-sungguh pula. Di puncak Gunung Ijo, sambung Maheso Jenar, aku jumpai sesuatu yang mencurigakan. Alat-alat minum yang berserak-serakan, bekas unggun api, dan yang paling mengherankan adalah adanya batu-batu yang disusun sebagai suatu tempat untuk sesaji. Sedangkan di atasnya terdapat kerangka perempuan. Dan tidak jauh dari tempat itu, aku ketemukan pula kerangka yang lain, juga seorang perempuan. Mendengar pertanyaan itu, Demang Penanggalan menundukkan muka dalam-dalam. Ki Asem Gede mengerutkan dahinya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis ketuaannya. Sedangkan Dalang Mantingan menarik nafas dalam-dalam. Melihat keadaan itu, maka makin nyatalah bagi Maheso Jenar bahwa daerah ini pasti langsung mengalami bencana yang bertalian dengan peristiwa Gunung Ijo. Anak mas, jawab Ki Demang Penanggalan dengan suara yang dalam. Akulah orangnya kalau ada orang tua yang sama sekali tak berguna. Ia berhenti sebentar, menelan ludah, lalu sambungnya. Apalagi aku sebagai seorang Demang yang seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada rakyatku. Tetapi nyatanya aku sama sekali tak mampu berbuat demikian. Kembali Demang tua itu berhenti berbicara. Matanya memandang jauh menusuk gelapnya malam.
Beberapa orang masih duduk berkelompok-kelompok sambil bercerita tentang kehebatan pertarungan siang tadi. Demang Penanggalan menggeser duduknya sedikit. Matanya masih menembus gelap, seolah-olah ada yang dicarinya di kegelapan itu. Tetapi rupa-rupanya ia ingin melanjutkan ceritanya. Ki Demang pun meneruskan ceritanya. Ketika itu di daerah ini lewat serombongan orang-orang berkuda. Di desa ini mereka berhenti dan minta untuk menginap barang semalam. Mereka memasuki desa ini menjelang senja. Karena tak ada tanda-tanda yang aneh pada mereka serta sikap pemimpinnya yang ramah, maka kami tak dapat menolak permintaan itu. Rombongan itu dipimpin oleh 2 orang suami istri yang akan mengadakan ziarah ke Gunung Boko. Tetapi ketika malam pertama telah lewat, mereka minta untuk diperkenankan bermalam semalam lagi sambil melepaskan lelah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk sesaji. Permintaan ini pun tak dapat aku tolak. Sekali lagi ia berhenti. Rupa-rupanya ia sedang mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Kemudian ia kembali menyambung ceritanya. Tetapi terkutuklah mereka. Terkutuklah rombongan orang-orang berkuda itu. Pada malam kedua, mereka menangkap seorang gadis yang sedang pergi ke sungai. Gadis ini sempat menjerit dan seorang yang baru pulang dari mengairi sawahnya dapat menyaksikan peristiwa itu. Pengantar gadis itu, seorang pemuda tanggung, dipukulinya sampai pingsan. Maka ketika hal itu disampaikan kepada kami, meledaklah amarah kami. Segera Banjar Kademangan yang kami sediakan sebagai tempat penginapan mereka, kami kepung rapat-rapat. Mereka segera kami ancam untuk menyerah. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan kami. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kehadiran kami. Orang-orang hampir seluruh desa ini, ketika kami mendengar gadis itu menjerit, hati kami tak tahan lagi. Cepat-cepat kami menyerbu masuk, tetapi rupa-rupanya mereka telah siap menanti kedatangan kami, dan segera terjadilah pertempuran orang-orang kami. Lebih banyak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap daripada kesediaan untuk bertempur. Apalagi rombongan berkuda itu ternyata terdiri dari orang-orang yang tangguh. Maka lenyaplah segala kesan keramah tamahan mereka. Bahkan tampaklah betapa dahsyat cara mereka menjatuhkan lawan. Beberapa saat pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya, tetapi segera tampak betapa lemahnya kami. Segera orang-orang kami dapat dihantam dan dicerai-beraikan. Aku tidak lagi dapat berpikir lain daripada bertempur mati-matian. Dan aku beserta Baurekso dan Gagak Ijo sebagai orang-orang yang paling dapat dipercaya pada waktu itu berhasil menerobos masuk ke Banjar. Sehingga kami bertiga langsung terlibat dalam perkelahian melawan suami istri pemimpin gerombolan itu. Mungkin terdorong oleh kemarahanku, maka terasa seolah-olah tenagaku menjadi berlipat-lipat. Si istri itu pun ternyata mempunyai ilmu yang tinggi. Ditambah lagi betapa kasarnya cara mereka bertempur. Si suami menerkam dan mengaum seperti harimau, sedangkan si istri menyerang dengan jari-jari yang dikembangkan. Wajah-wajah mereka yang ramah itu sekarang sudah berubah menjadi wajah-wajah iblis yang menakutkan. Tetapi aku sama sekali tak peduli. Mungkin saat itu aku berkelahi seperti iblis, tetapi kemudian ternyata bahwa kami bertiga bukanlah lawan mereka. Apalagi tenagaku adalah tenaga orang tua yang sangat terbatas. Ketika nafasku sudah mulai terganggu, segera aku merasa terdesak, sedangkan serangan mereka semakin lama menjadi semakin kasar.
Demang tua itu menarik nafas sambil membetulkan duduknya. Kemudian ia melanjutkan. Saat itu aku sudah berpikir bahwa rupa-rupanya ajalku sudah hampir tiba. Sebab daya tahanku semakin lama menjadi semakin lemah. Apalagi Pak Rekso dan Gagak Ijo sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Ternyata Tuhan menghendaki lain.